Saya ingin mengangkat sama-sama murid-murid di mana-mana supaya saudara mulai memikirkan perkara-perkara rohani. Saat saudara mulai naik level, saudara cari Tuhan, maka saudara levelnya dinaikkan. Saat saudara lebih lagi dalam lagi cari Tuhan, saudara makin tinggi, dinaikkan di alam rohnya. Level roh saudara makin. Nanti saudara sampai satu Sunday, kerinduan saya saudara sampai di kelasnya Tuhan, God's class, ya. Sampai saudara sepikiran sama Tuhan, berkata seperti Tuhan, berpikir seperti Tuhan, bertindak seperti Tuhan. Semua apapun rencana-rancangan saudara, semuanya pikirannya hanyalah Tuhan semata-mata. Gak ada sisa dagingnya sama sekali. Itu yang saya inginkan dari kita-kita semua. Ya, apa kabar? Puji Tuhan. Maksud dari spiritual detox ini, ya, saudara harus mengingat bahwa saudara adalah spirit. Katakan, I am spirit. Katakan sebelahnya, you are spirit. Katakan lagi, katakan dengan sungguh-sungguh kepada diri saudara, I am spirit. Saudara-saudara adalah spiritual being. Di dalam perjalanan saudara ini, ya,
Di dalam saudara mengarungi perjalanan iman ini, saudara harus senantiasa mengingat saudara punya jiwa, punya roh yang dibungkus di dalam tubuh, tetapi saudara adalah spirit. Ya, saudara adalah spirit. Itu sebabnya jika saudara spirit, saudara harus berfungsi secara roh. Saudara harus beroperasi secara roh, bukan secara daging. Mungkin secara samar saudara bisa mikir lah, oh yang daging begini, yang roh begini. Tetapi nanti kita akan breakdown apa itu dan bagaimana itu saudara berfungsi di dalam roh. Tetapi tidak banyak dari anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang berfungsi di alam roh hari-hari dengan full focus attention bahwa dirinya adalah roh, dirinya adalah being, spirit being, yang waktu berjalan, waktu bergerak, waktu bangun, waktu melakukan segala sesuatu, itu seharusnya operasionalnya ini semuanya adalah spirit. Contoh, tadi pagi saya tidur jam 2 lewat. Kemudian saya rencana untuk bangun jam 5 ya. Tapi saya hari-hari memang sudah biasa dibangunkan Tuhan anytime gitu ya. Kemudian saya sudah pasang alarm, tapi selalu saya bilang, Lord, anytime ya. Kalau Tuhan mau bicara, kapan saja. Nah, kalau kapan saja berarti saya harusnya maunya dipimpin oleh roh kan? Maunya saya siap senantiasa. Kemudian mulai saya dibangunkan, saya lihat jam, saya belum lihat jam ya. Saya masih lihat memang masih gelap gitu. Tapi memang sudah biasa hari-hari memang begitu. Kemudian saya masih layeh-layeh, dagingnya masih mikir, lanjut nggak sampai alarm bunyi. Daging. Tetapi karena saya hidup di dalam roh, saya memasang pikiran saya agar saya beroperasi di dalam roh secara roh dan mementingkan roh daripada mementingkan tubuh daging, jasmani, kebutuhan, keinginan untuk tidur terus. Maka saya berkata, come on spirit, Magdalene spirit, yuk bangun. Dan memang untuk tiap kali itu ngangkat pertama itu memang agak berat. Mungkin bagi yang nggak biasa berat banget ya. Tetapi karena saya sudah hari-hari ya saya nggak bilang itu gampang banget, enggak juga. Tetapi saya mengingatkan diri saya, come on spirit, bangun. Kamu yang menguasai tubuh. Mulailah. Saya bangun. Saya lihat alarm saya 4.28. Oke, good enough. Supaya saya penyembahan baru berapa sudah alarm bunyi. Aduh gitu. Saya butuh lebih banyak. Saya butuh power lebih banyak. Spirit saya butuh power lebih dari itu gitu. Itu buat saya sudah, karena saya hari-hari berjam-jam penyembahan, sehingga bagi saya 30 menitan itu sangat singkat ya. Tapi toh saya lanjut di dalam persiapan saya penyembahan terus hari-hari, nggak pernah lepas. Saya selalu consciously ya, secara sadar saya akan menyembah di dalam roh. Mandi juga saya menyembah. Jadi saya nggak lepas dari itu because I am spirit. Nah, saya mau menyadarkan ini di dalam spirit saudara, supaya saudara mulai senantiasa beroperasi di dalam roh dan memikirkan kepentingan roh. Dengan demikian, maka saudara akan mulai melunturkan hal-hal daging, ya, hal-hal yang gak berguna. Saudara
Sampai di sini ada yang tidak jelas? Oke. Jadi fungsi dari camp ini saya ingin memberikan pengertian yang makin jelas kepada saudara mengenai fungsi roh saudara. Ya. Lalu untuk mendetoks racun-racun rohani dan jasmani, ada racun-racun rohani yang kita nggak tahu nyelonong dari mana. Racun roh, racun yang spiritual, nonton film-film hantu, nonton film porno, nonton apapun yang nggak berguna, itu racun-racun roh. Dan racun-racun jasmani yang akhirnya dengan kebanyakan hal-hal yang tidak berguna itu, maka saudara memenuhi pikiran saudara, otak saudara dengan hal-hal yang jasmani, sehingga otak itu akan intermingle dan dia akan tabrakan, karena otak kita nanti akan lebih banyak. Otak kita tidak diciptakan untuk hal-hal yang duniawi. Karena apa? Kita ini diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Kalau kita diciptakan dengan rupa dan gambar Allah, maka semuanya harusnya kudus yang masuk, yang kudus yang dipikirkan, yang kudus yang kita operasikan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, jika ada hal-hal yang tidak kudus, cepat saudara tangkap, saudara cekal, saudara tawan, taklukkan kepada Kristus, dan saudara menanggung beban dan pikulan yang Tuhan berikan saja, yang mana ringan dan enak. Nah, kita tidak banyak berpikir nanti kita membiarkan hal-hal itu berjalan sehingga kita lupa bahwa kita ini diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Bapa kita, Allah kita yang adalah kudus. Ya. Nah, itu tujuan yang kedua dari spiritual detox camp ini. Kemudian karena kalau saudara tidak sadari, saudara tidak nantinya mempelajari pikiran-pikiran apa yang senantiasa nyelonong ini tanpa sadar, unconsciously, ya, secara nggak sadar. Nanti saya akan jelaskan lagi berapa kesadaran kita dan ketidaksadaran kita, begitu bahayanya kita membiarkan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita dan kita tidak memfungsikan manusia roh kita. Nah, kalau kita tidak mengenali pikiran-pikiran kita, maka itu akan terulang lagi, dan saudara tidak menyadarinya. Hidup saudara sia-sia, waktu-waktu saudara sia-sia, pikiran-pikiran saudara sia-sia. Jangan sampai pikiran-pikiran kita ini sia-sia. Wow, kalau kita menyadari betapa pentingnya pikiran itu, kita tidak akan membiarkan pikiran-pikiran itu nyelonong. Itu sebabnya saat saudara connect dengan Tuhan, connect senantiasa dengan Roh Kudus, maka saudara menyatu dengan Dia. Pikiran Dia adalah pikiran saudara. Saudara akan diberikan, disalurkan pikiran-pikiran Kristus hari-hari. Maka saudara mulai acting like Christ, talking like Christ. Ya, saudara kalau banyak saluran dari Tuhan, maka saudara ngomong kayak Tuhan, saudara acting kayak Tuhan. Ya, sudah bukan diri saudara. Maka nanti orang akan lihat, wow, engkau berbeda. Dan itu sudah pasti disaksikan oleh banyak dari teman-teman atau keluarga saudara, bahwa saudara beda, saudara luar biasa. Nah, ini akan lebih nanti nyolok lagi karena saudara mulai menyingkirkan hal-hal yang tidak berguna ini. Kemudian saya ingin juga menjadikan bayi-bayi rohani agar cepat dewasa dengan disuntik dengan formula makanan keras seperti ini. Ya, di sini ada yang masih babies. Ya, masih harus dituntun, harus dibilangin. Ya, karena ngeyel, punya pemikiran sendiri, punya pikiran masa lalunya, punya paradigma yang alot banget, nggak mau diubah gitu ya, kebentur-bentur tiap kali. Nah, ada masih banyak yang harus dibuang-buangi supaya segera dewasa. Nah, ini hari-hari spiritual detox akan menolong
babies, spiritual babies untuk saudara. Saya rindukan siap dengan formula makanan keras. Amin. Nah, saudara jangan lemes aminnya. Aminnya aja lemes padahal baru makan lodeh sama bakwan jagung. Ya. Lalu juga selain itu saya mau supaya saudara juga siap melayani secara alam roh saat saudara-saudara dilepaskan dari, dibebaskan, dibersihkan, digelontor dari spiritual detox ini, dan supaya mempersiapkan saudara untuk kehidupan yang akan datang, di dunia yang akan datang, yang mana kita akan selama-lamanya di sana. Kita di dunia ini saudara hanya sangat-sangat sementara saja, sangat-sangat sebentar. Nanti saudara akan work group, saudara akan ditanya, kira-kira umur Anda tinggal di dunia ini masih berapa lama lagi? Kira-kira di dalam rentang misalnya 30 tahun, atau ada yang 20 tahun, atau ada yang 10 tahun. Kira-kira kalau 80 ya mungkin ada yang kira-kira 15 tahun, ada yang sedikit tahun lagi. Nah, dari hal ini saudara menghitung nggak waktunya, dan waktu yang dilewati itu seperti apa, sudah sebanyak apa kesia-siaan waktu yang tidak dioperasikan hidupnya di alam roh sampai sekarang ini, dan sisanya bagaimana? Apakah akan ada pengejaran? Apakah saudara nyantai dan saudara bilang saya tunggu sampai alarm, bahkan alarm sudah bunyi sampai di snooze, ya, snooze pertama tidur lagi, ngorok, snooze kedua, lama-lama dilempar itu HP, karena saudara nggak mau daging saudara dikikis, ya. Nah, itu sebabnya ini akan menolong saudara untuk mengingatkan saudara untuk mempercepat pengetahuan rohani saudara, supaya saudara tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kerinduan saya supaya saudara sadar sesadar-sadarnya beroperasi di alam spiritual. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Nantinya saudara akan juga bisa melihat, sangat mudah sekali sebenarnya untuk melihat spiritual maturity akan seseorang itu, sangat mudah ditebak dari pancaran wajahnya, kata-katanya, kedewasaannya di dalam bereaksi, merespon hal-hal yang datang kepada dia dan sebagainya. Lalu ada juga pancaran sinar dari tubuh, ya, yang nanti lebih dalam lagi akan saya jelaskan bahwa kita ini sangat terbuka di alam roh. Semua roh-roh mereka bisa memperhatikan, melihat kita, kelemahan kita, kekuatan kita, dan tendensi kita, kecenderungan kita, ya. Itu sebabnya, are you all spirits, are you all ready? Ya, saudara semuanya roh, ya. Ya, saya anggap saudara roh karena memang saudara roh, ya. Nah, kalau kayak gini sampai viral, nah saya bisa bahaya saya, ya. Padahal mereka nggak ngerti, tetap dicuplik ininya, roh, dikirain saya ngomong kepada roh, whatever, ya. Itu sebabnya saya nggak mau hal itu terjadi. Alright, nah, saudara adalah orang yang sangat penting dan sangat berdampak. Saudara, setiap manusia kita lahir dengan potensi untuk kebaikan dan kebesaran. Setiap kita yang lahir, kita lahir dengan potensi yang luar biasa untuk kebaikan dan kebesaran. Ya, for goodness and greatness, you are very important and impactful. Every human is born with the potential for goodness and greatness. Jika kita mengerti bahwa kita ini sangat penting, sangat berdampak, lalu kita juga dititipin potensi yang luar biasa dengan kebaikan
impactful ini suatu dampak yang akan kita berikan kepada orang lain. Saudara hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari orang lain. Apa yang saudara lakukan selalu akan berdampak kepada orang lain. Apakah dampaknya buruk atau baik, selalu ada dampaknya. Gak ada perbuatan yang tidak berdampak, gak ada. Ya. Sambil saya tadi pagi mempersiapkan diri, saya mendengarkan satu khotbah yang mengatakan begini. Bumi ini sudah sengsara dengan banyaknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apakah engkau bertanggung jawab terhadap bumi ini? Apakah engkau bertanggung jawab dengan generasi-generasi yang akan datang, yang akan kau tinggalkan dampaknya? Membutuhkan pikiran yang dalam, bukan? True. Ini seperti yang saya tulis di sini, bahwa saudara itu berdampak baik atau buruk. Nah, karena ini mau detox, saudara mikirin yang buruk dulu, ya, supaya nanti kita bisa buang, kita bisa gelontor, dan kita mulai masukin yang baik. Karena banyak orang nggak sadar dirinya semuanya baik, baby. Ya. Padahal ngeselin banget sama pasangannya, ngeselin mertuanya, ngeselin kakak adiknya, ngeselin teman kerjanya, ngeselin teman-temannya, pelayanan dan sebagainya. Tetapi merasa fine-fine aja, sehingga dia pikir semuanya yang baik. Padahal banyak sekali hal-hal yang harus dibuang, didetox di dalam hari-hari kehidupan. Nah, jika saudara menyadari hal ini, maka di alam roh perkataan saudara, perbuatan saudara itu berdampak kepada seluruh umat manusia, bahkan sampai generasi 20 atau seterusnya. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang hidup dan meninggalkan dunia ini tanpa memberi dampak apapun, baik negatif atau positif. Kita harus senantiasa sadar keberadaan kita terang yang kita pancarkan atau kegelapan yang kita pancarkan. Ya, light attracts light, artinya cahaya menarik. Cahaya itu menarik cahaya, tetapi kegelapan menarik juga kegelapan. Nah, saat saudara hidup di dalam terang, maka saudara akan menarik orang lain untuk hidup seperti saudara, menarik orang lain untuk mereka mendapatkan cahaya dari saudara. Tetapi jikalau darkness, kegelapan juga menarik kegelapan, ya. Makanya orang yang mencuri suka dengan yang mencuri, penjudi suka dengan penjudi. Mereka akan cari komunitas, ya. Tetapi saat saudara mengeluarkan cahaya sinar kemuliaan karena saudara connect dengan Tuhan, maka cahaya ini juga akan menarik cahaya lain. Orang-orang yang kudus, orang-orang yang mau hidup benar, orang yang mau hidup kudus, orang yang mau berjalan di dalam kebenaran, maka itu akan menarik. Nah, ada pengaruh kekuatan energi saat kita ini memancarkan terang, saat kita ini hidup di dalam kebenaran, maka ada energi dari Roh Kudus. Sebaliknya, saat seseorang hidup dalam kegelapan, maka ada pengaruh kekuatan energi
Di alam roh tidak seorang pun yang dapat bersembunyi. Ya, karakter seseorang, kekuatan seseorang, kelemahan seseorang melalui cahaya yang dipancarkan atau kegelapan yang dipancarkan. Ya. Dalam Ibrani 13 ya, di sana dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi di hadapan Tuhan karena kita semua telanjang di hadapan Dia. Tidak hanya di hadapan Tuhan, tetapi di hadapan roh-roh kita ini, karena kita roh, saudara. Kita ini roh, sehingga kita ini kelihatan. Nah, saudara kan baca di dalam firman Tuhan, orang-orang diberikan jubah kebenaran, jubah putih, ya kan? Tetapi ada juga orang-orang yang telanjang. Iya. Nah, hal ini sangat berkaitan dengan firman Tuhan bahwa kita ini telanjang. Kita ini kelihatan, maksudnya manusia rohaninya ya, kita telanjang ya. Karena kita spirit, sehingga kita ini terbuka di alam roh. Nah, saya ada tulisan di FPGCC yang mengatakan bahwa dosa itu flashes, ngasih alarm di alam roh merah, sehingga roh-roh jahat, roh-roh iblis akan datang karena mancar, karena dia akan ngasih alarm merah. Demikian juga jikalau kita ini hidup di dalam terang, maka iblis tidak berani mendekati kita. Dia hanya akan mencobai, dia hanya akan menggodai seseorang agar dia jatuh. Bahkan Tuhan Yesus pun juga dicobai agar Tuhan Yesus jatuh. Tetapi Tuhan Yesus sudah punya firman, punya pedang roh, sehingga jikalau iblis datang, maka dia akan siap dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa di dalam pemuridan ini diajarkan supaya saudara ngapalin ayat. Nanti akan kita bicarakan hal ini lebih lanjut. Kita tuh males banget untuk ngapalin, right? No? Ada di sini yang seneng banget, aku tiap hari aku mau hafal ayat. Pagi-pagi langsung hafal ayat. Siapa yang gitu? Jujur siapa yang gitu? Ada? Nggak ada. Ada siapa? Saya akan salamin, luar biasa sekali. Kalau sudah sampai di level itu luar biasa. Karena saya hari-hari mambling ayat. Saya hari-hari ini ngapalin, nggak lepas dari mulut saya. Itu kesukaan saya untuk saya bisa hafalin ayat hari-hari. Tetapi awalnya itu nggak gampang, ngangkat pedang. Aduh. Tapi saya coba lagi, karena saya tahu itu penting bagi the spirit. Kita bisa makan 3 kali sehari, kita ngemil bisa 10 kali sehari, iya kan? Kita minum bisa memilih yang paling enak-enak. Tetapi untuk manusia roh kita sadar nggak? Untuk manusia roh kita seperti membutuhkan nggak? Kebanyakan kita enggak. Nah, itu sebabnya digenjot di dalam kelas-kelas. Ada yang kelas-kelas tidak diharuskan menghafalkan ayat. Ya, saya sayangkan. Ya, tetapi itu saudara akan miss sangat besar, karena itulah kekuatan kita. Firman ini kekuatan kita. Kita makin kuat, makin hari kita tambahkan firman, pembacaan firman, hafalan ayat itu luar biasa untuk alam bawah sadar kita. Kita bisa nangkal sesuatu kalau ada firman, ya. Tapi kita kalau cuma dengerin firman, kalau cuma dengerin itu akan cepat muak. Apa ya itu ngomong apa ya, udah nggak sampai 24 jam aja keluar dari gereja aja, firmannya apa tadi, ayatnya di mana, apa ya, di kelurahan ayat berapa ya, ya
Sudah kelurahan, iya. Apa ya timbangan? Bilangan timbangan kelurahan, sudah bingung. Tapi kalau namanya itu yang politik, saudara hafal itu siapa, itu belakangnya siapa, saudara ingat semua, ditangkap di mana, lalu dia bawa itu berapa kilo, yang nengok siapa, yang ini siapa, lalu bagaimana keadaan ibunya, saudara ingin tahu semuanya. Lalu detik-detik sebelum ditangkap gitu. Nah, yang seperti itu yang gak ada gunanya, itu ayatnya hafal banget. Tapi untuk firman Tuhan, boro-boro mau buka ayat itu berat banget. Lalu hanya karena terpaksa daripada gak buka, saya buka sebentar, baru 1,5 ayat sudah sepet matanya. Ini bahaya, alarm, ya. Alarmnya flashing, tambah terus, ditambah suguhan-suguhan berita atau suguhan-suguhan kesukaan saudara akan flashing terus di situ. Jangan kalah dan super waspada, karena itu flashing dari kuasa kegelapan sana. Kalau saudara hidup di dalam darkness, darkness attracts darkness. Believe me, this is so true. Ya, karena kita nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. No one can hide, no one can hide. Lalu karakter atau pekerjaan atau pelayanan yang dominan, itulah yang merefleksikan juga spiritual seseorang. Karakter yang dominan atau pelayanan atau pekerjaan, apa yang saudara katakan, apa yang saudara gumuli hari-hari, itulah yang merefleksikan jubah rohani seseorang. Dan jubah rohani seseorang ini menandakan klasifikasi penghormatannya di alam spiritual. Ya, mereka kenal saudara, mereka hormat sama saudara, atau mereka itu bully saudara di alam roh. Saudara dijagai atau saudara dilepaskan. Ya, setiap kita diberi, di-assign malaikat-malaikat penjaga, tetapi malaikat itu tidak akan bisa berbuat apa-apa jikalau saudara melanggar hukum roh. Hukum roh, ada hukum, ya, ada hukum rohani. Jangan semerta-merta semena-mena bahwa kita ini hidup di dalam anugerah lalu kita bebas. Tidak, ya, kita terus harus mengerjakan keselamatan kita, bahkan dikatakan dengan takut dan that's right. Nah, itu dia. Jikalau saudara lebih banyak saudara menarik terang, maka efek-efek dari kegelapan ini powerless, nggak akan berdampak sama sekali buat kehidupan saudara. Saudara terus berjuang, saudara terus maju, saudara terus tidak menghiraukan halangan-halangan apapun di dalam kehidupan saudara, tetapi saudara harus fokus kepada terang itu. Dan I tell you, it's not easy, nggak mudah, tetapi saudara harus fight tiap hari untuk menguatkan roh saudara, karena saudara ini roh. Ingat, you are spirit, you have to function in the spiritual realm. Ya, saudara harus beroperasi di alam roh. Ini akan saya katakan berulang-ulang di dalam hari-hari ini, waktu-waktu ini, supaya itu jadi ingatan saudara, sampai saudara tahu, sampai saudara sadar, sampai saudara mengerti, sampai itu masuk, dan itu sampai menjadi subconscious mind saudara, pikiran yang dibawa alam sadar saudara, sehingga saat saudara bergerak dimanapun saja, saudara mau melakukan apa saja, saudara mau mengatakan apa saja, saudara conscious, sadar bahwa saudara adalah roh. Right? Mungkin sekarang
iya ya, gitu, ya. Baru ingat gitu. Tetapi kalau tidak diingatkan seperti ini, maka kita akan buang waktu sembarangan, kita akan hidup dengan sembarangan, kita tidak memperhitungkan waktu, kita akan seenaknya, dan kita akan daging. Gitu kan. Dunia material adalah dunia yang kelihatan ini dikuasai oleh alam spiritual. Dunia yang ada sekarang ini terjadi karena ada orang-orang yang bergerak di alam roh. Mereka punya visi, walaupun beberapa mereka bukan anak Tuhan, tetapi banyak anak Tuhan yang miss kesempatan-kesempatan yang besar, sehingga itu ditangkap oleh orang-orang dunia. Nah, saya nanti akan mengajak saudara untuk melihat dunia material ini dipandang dari alam spiritual. Tetapi saya ingin memberikan dasar kepada saudara bahwa dunia material apa yang terjadi sekarang ini, apa yang menjadi saudara, itu terjadi di dalam lubuk pikiran saudara. Apa yang saudara kandung, apa yang saudara alami, apa yang saudara hari-hari fokus on, saudara hidupi, itulah yang menjadikan saudara-saudara. What made you you? Ya, sampai di sini mudah nggak? Mudah ya, ngangguk. Terima kasih. Siapa yang ngantuk? Nggak ada ya. Saya harapkan saudara, karena ini saat-saat yang tegang, serius, yang membutuhkan full attention dari roh-roh ini. Saya bicara kepada roh. Nah, dunia material ini dikuasai oleh alam spiritual. Kita akan baca ayatnya dari Mazmur 103 ayat 15. Saya minta para ladies untuk membaca ayat ini. 1, 2, go. Adapun manusia hari-harinya seperti itu, seperti hari pada demikianlah ia berubah. Saudara tahu arti ayat ini? Arti ayat ini adalah kita ini, ya, manusia ini, hari-hari di dunia ini cepat sekali pergi seperti uap. Ada ayat lain seperti uap dikatakan. Nah, di mana hampir nggak berguna. Kehidupan di dunia ini hampir tidak ada gunanya jikalau kita tidak hidup di alam roh. Kita tidak hidup secara spiritual. Mereka-mereka yang hari-hari sibuk kerja cari duit banting tulang hanya untuk hidupnya, hanya untuk jasmaninya, mereka gak nyimpen apa-apa di kehidupan yang akan datang. Orang yang berpikir bahwa mereka akan numpuk segala sesuatu demi kepentingan mereka sendiri, mereka ingin prestis hidupnya, mereka beli Lamborghini, mereka beli rumah di Amerika, di Australia, di tempat-tempat yang bergengsi untuk nama mereka. Doesn't mean anything. Gak ada gunanya sama sekali. Buktinya mereka yang berhasil kaya raya, mereka end up suicide, ya. Mereka bisa bunuh diri, gantung diri karena gak ada harapan. Gak ada, apalagi saat mereka menghadapi problem-problem kasus yang sangat sulit bagi mereka. Kalau gak punya pegangan, kalau mereka gak tahu bahwa kehidupannya adalah persiapan dari kehidupan yang akan datang, maka sia-sialah semuanya. Nah, jika saudara mengerti bahwa kehidupan jasmani kita ini seperti bunga di padang, rumput di padang yang sebentar tumbuh, sebentar layu, saudara akan betul-betul mengejar untuk sesuatu yang betul-betul solid.
in the spirit itu nyata. Jadi ini nggak solid, ya, ini nggak solid. Yang solid adalah yang di alam roh. Nanti saya akan buktikan, atau saya bisa buktikan sekarang sebelum nanti lewat dan saudara nggak ingat. Iman adalah apa? Yang lain dulu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala. Bagus sekali. Nah, ini kan ngomongnya cepat sekali. Coba, iman adalah Dasar dari segala sesuatu. dasar dari Segala sesuatu. segala sesuatu. Coba pikir dulu segala sesuatu. Segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Berarti di sana ada segala sesuatu yang diturunkan lewat iman. Solid kan? Kalau yang di dunia nggak solid, yang segala sesuatu diturunkan dengan iman itu hanya untuk memenuhi tujuan Tuhan saat kita dipanggil untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan kita, baik sebagai ibu rumah tangga seperti beliau-beliau ini, seperti beberapa ibu di sini, seperti bapak-bapak, dan tapi di dalam seluruh apa yang dia lakukan sebagai murid, saya yakin saudara sudah conscious setiap kali. Saya mau ngomong begini, aduh saya nyakitin suami saya, aduh ini dan itu. Ini luar biasa sekali. Saya dapat ceritanya tadi di jalan. Dan sudah pamit kepada suaminya pada saat pengumuman akan ada speed camp. Suaminya bilang, dia siapin semuanya, dia ikut rapat salad, dia beli bahan salad, suaminya masih iman. Sampai tadi pagi masih ya sudah. Kalau ya sudah di rumah. Itu luar biasa. Tapi Tuhan yang mengerjakan hati suaminya. Sampai suaminya sendiri rasa salah, suaminya rasa ini dan itu, akhirnya dibiarkan pergi dan hari ini nongol di sini luar biasa. Nah, yang seperti ini sesuatu, ya, karena dia mau naik lagi levelnya. Ini yang akan menolong dia nanti untuk beranjak lebih lagi. Ini solid. Tetapi yang seperti itu, no, nggak solid. Ya, kenapa dibilang iman adalah dasar dari segala sesuatu? Substance, benda, thing. Tetapi benda di alam roh itu tidak berbentuk benda, walaupun diwujudkan di dalam benda-benda, tetapi dia tidak berbentuk semerta-merta benda. Yang seperti ini tadi kan sudah terwujud, ya, sesuatu. Tetapi dia akan nanti melihat, kita nanti akan melihat perkembangan manusia rohnya, perkembangan pekerjaannya, perkembangan aliran keuangannya, perkembangan pernikahannya, perkembangan suaminya, perkembangan anaknya, perkembangan mertuanya, semuanya gara-gara iman yang dia lahirkan, yang sangat solid itu, yang nanti akan kita lihat dengan mata rohani juga. Jadi the only real and solid things, ya, hanya satu-satunya yang nyata sungguh-sungguh dan solid di dalam dunia ini adalah segala sesuatu yang alam roh, yang berdasarkan alam roh. Iya. Oke, gentlemen, silakan membaca 2:3. Sedangkan kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sesuatu apa yang sebentar saja dan Nah, ini kita tahu hidup kita ini hanya seperti uap,
yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita nampak fragile sekali, nampak tak berarti sekali jikalau kita tidak, hidup kita dikembangkan di alam spiritual. Gak ada artinya, gak ada artinya. Saya bisa melihat dengan jelas sekali kehidupan tiap-tiap orang. Fokus mereka apa? Seberapa mereka berguna di alam roh, seberapa mereka berguna dan berdampak bagi dunia, itu sangat jelas sekali. Jikalau kita ini hari-hari tidak mengembangkan roh pikiran, roh maka pencapaian-pencapaian kita nampak suatu kebodohan banget. Kebodohan. Orang mau ngejar apa? Mau kaya tambah apa? Saudara jangan salah ya, maksudnya kalau saya ngomong begini, saudara harus ngejar. Dalam arti saudara harus bekerja dengan baik, saudara harus sungguh-sungguh, saudara harus disiplin, tetapi saudara harus excel di alam roh saudara. Itu dampak sebenarnya, karena firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan surga dan maka semuanya. Nah, itu sebenarnya otomatis. Kalau anak Tuhan bergerak di alam roh, saudara itu gak akan ngoyo di siang hari. Saudara gak akan ngoyo kerja di siang hari cari duit. Karena apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Karena Tuhan memberikan berkatnya saat saudara tidur. Hei, saya alami ini, saya gak cuma ngomong firman. Saya gak sibuk dengan hal-hal pencarian yang semuanya gak ada guna. Nah, jika kita tidak menyadari, maka kita hidup di dalam kebodohan, kita hidup di dalam kesia-siaan. Ngejar di dalam kehidupannya itu hanya ngejar terus material, kekayaan material bagi dirinya dan anak cucunya, dengan mengatakan saya kan harus bertanggung jawab sebagai seorang suami. Oh yes. Tetapi jika saudara ngerti prinsip firman, saudara gak akan banting tulang di siang hari. Saudara mendapatkan hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara untuk diberikan pewahyuan hikmat ilahi yang luar biasa, yang kalau saya kasih contoh yang luar biasa adalah seperti Yakub. Dia mendapatkan mujizat, kreativitas, berbelang-belang dan berbintik-bintik. Dari mana datangnya? Dari Tuhan. Nah, itu yang saya rindukan terjadi bagi saudara-saudara sebagai murid-murid Tuhan. Saudara diberi pikiran ilahi, kreativitas ilahi yang teman-teman saudara gak dapetin. Mereka itu sudah banting tulang habis-habisan kerja pagi lembur sampai malam, gak ada waktu istirahat, terus giling cari uang. Sedangkan saudara dapat hikmat, saudara bisa sampaikan kepada bos saudara, dan saudara bisa dekat dengan bos, dan bos itu akan melahirkan ide-ide yang lahir dari pikiran saudara, yang adalah saudara nyambung sama Tuhan senantiasa. Karena saudara adalah roh dia yang mengerti semua jawaban, semua kebutuhan, semua kreativitas, semua mujizat yang dibutuhkan bagi saudara, untuk saudara menjadi orang yang penting dan berdampak bagi generasi ini sampai kemudian yang akan datang kalau Tuhan belum datang. Itu yang saya rindukan dari saudara-saudara, ya. Ayat berikut ini mari kita baca bersama-sama. 2, 3.
Di sini saudara lihat, ya, kita nggak mentingin manusia lahiriah. Bukannya saudara nggak boleh beli baju baru, bukannya saudara nggak boleh ganteng cantik, no, ya. Tetapi saudara harus memikirkan yang batinnya itu lebih dari yang lahiriah, ya. Saya seringkali menangisi mereka-mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi Kristen, tetapi hidup secara lahiriah. Disayangkan sekali bahasanya, apa yang dilahirkan dari pikiran dan hatinya, ungkapan buah perkataannya, semuanya nampak sangat-sangat dangkal dan tidak berguna. Nah, ini kita harus mulai switch, kita mulai memperhatikan yang tidak kelihatan, bagaimana kita mendandani manusia batinia kita, mempercantik manusia batinia kita dengan membuang hal-hal yang tidak berguna. Berapa banyak di sini saudara yang mikirkan dari hari ke hari, atau at least seminggu sekali, atau sebulan sekali, if you will. Apakah saudara memikirkan bahwa misalnya saudara kebanyakan duniawinya, kemudian saudara bilang, oh Tuhan, saya mau detox, saya buangin semua hal yang gak berguna. Karena kalau enggak itu nempel kayak broken tape, apa ya, kaset rusak, itu lantun terus, nggak tahu promo apa, nyanyian apa yang bisa muter terus. Saudara berusaha untuk mencabut, nggak bisa keluar terus, itu nggak tahu itu apa. Tetapi saya setiap pagi bangun, ada lagu yang berbeda, ada lagu yang berbeda yang harus saya ikuti, yang dengan sukacita saya ikuti karena itu pimpinan roh, ya. Nah, kalau kita tidak hari-hari tidak nangkep yang demikian, ya, saya misalkan saya ini ori, ya, rambut warna saya ori. Kenapa ya ketawa? Ya, tadi ada persamaan kelompok sama-sama rambut hitam tapi bilangnya tidak dicat. Masalah. Oh gitu. Oh tadi ada yang begitu. Enggak, saya baru mau ngomong gini. Kadang itu ada sedikit putih gitu loh. Nah, putih saya bilang, hei, kamu belum pada tempatnya. Jadi, I'm sorry, terima kasih banyak ya kamu sudah nunggu di sini, tetapi belum waktunya loh. Nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi saya cabut begitu. Tadi mau ngomong apa ya? Oh, jadi saat kita ini kita tahu ada sesuatu yang nggak pada tempatnya. Kita harus waspada dong. Iya nggak sih? Kalau sesuatu misplaced, ya, saudara tahu tubuh saudara, saudara tahu keadaan saudara. Kalau sesuatu nggak benar, iya ada jerawat, pasti saudara cari cara, nggak sih? Enggak. Biarin aja, cuma 1, cuma 10, misalnya. Enggak dong, saudara pasti akan cari cara untuk cari obat jerawat, ya. Atau yang seperti Ibu Sukyan, masih ku kagumi dalam hati. Turun berapa belas kilo, Bu? 15 kilo. Nah, sudah bertahun-tahun beliau nggak enak ya dengan tubuh yang. Apa yang memicu Ibu suatu kali kok, saya kok gemuk banget sih? Apa tuh? Dari sehat tuh, untuk pakai sakit. Terus dokter bilang, ya solusinya jilbab. Cuma itu. Nah, mungkin Ibu dulu lipstick kan, beli lipstick Estee Lauder, beli lipstick Yves Saint Laurent, lalu beli lipstick apa ya namanya, apa semuanya untuk mempercantik Ibu. Tapi kelihatan tetap ya, gimana sih rasanya? Ya, beli baju baru tetapi kan kelihatan tetap gemuk kan, nggak enak kan? Nah, berarti ada sesuatu yang ingin Ibu ini kan get rid, buang ya. Nah, kalau kita ini consciously secara sadar kita tahu ada yang tidak beres di roh kita, harusnya kita itu cabut, kita usahakan. Dan itu saudara, I tell you what, gak ada yang instan. No.
You have to work it out. Saudara harus ngerjain. Itu sebabnya kenapa pemuridan. Kenapa dari minggu ke minggu. Sekarang kami kasih kelonggaran. Saudara sudah dapat pengumuman nggak? Sebulan berapa kali? Gitu nggak sih? Nah, nggak lagi. Nah, tadi sampai mana? Misplace. Harus ngerjain. Nah, kenapa pemuridan? Kenapa pemuridan? Karena saudara dituntun dari minggu ke minggu, dari waktu ke waktu, sehingga yang tadinya saudara nggak sadar, saudara mulai sadar. Saudara tidak selayaknya ngomong seperti itu. Saudara tidak selayaknya menjawab seperti itu. Saudara tidak selayaknya memperlakukan orang seperti itu. Saudara tidak selayaknya memperlakukan diri saudara seperti itu dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, saudara mulai nyadar, iya kan? Ada banyak orang berkata, saya bersyukur sekali ada dalam kelas seperti Ibu Jen. Aduh, terima kasih Ibu Meg, terima kasih. Aduh, saya senang sekali ada di kelas, nunggunya 1 tahun sampai dipanggil di kelas. Ya. Tetapi setia dan sekarang begitu bersyukurnya. Kenapa saudara harus dibimbing? Kalau enggak, jarang sekali orang yang persekutuan sendiri. Kutu, dapat kutu. Persekutuan. Saudara enggak, untuk saudara cari kutu sendiri sulit banget. Saudara malah sedang kumpulin kutu. Itu bahaya sekali. Pembiaran demi pembiaran terjadi di alam spiritual saudara, di roh saudara, spirit saudara. Saudara biarkan sebebas-bebasnya, dan itu sangat tidak baik, sangat tidak baik. Orang yang melihatnya juga gerah, dirinya juga harusnya gerah, tapi banyak orang yang nggak nyadar dirinya nggak gerah sama sekali, nggak nyadar, ya. Apalagi nanti ada juga di mana hati berlemak. Contoh hati berlemak tadi saya sudah lunturkan ya, yang ada lemak di sini kasih pemanas spiritual supaya luntur lemaknya hari ini sehingga tidak ada yang berlemak.